di tanah itu ilmu geoteknik atau soil mekanik begitu itu masih akan diperlukan. Ya, jadi sepenting apa begitu? Apakah itu Bu tidak ada konstruksinya? Apakah juga tetap dipakai? Ya, coba dicek saja kalau di situ ternyata ada beda tinggi, lalu lerengnya ternyata apa namanya kemiringannya sangat terjal, ya hati-hati juga di situ bisa jadi bukan tentang kestabilan suatu konstruksinya, tapi kestabilan dari lerengnya itu sendiri. Misalnya, Bu, tidak ada konstruksi, tapi di situ ada tumpukan tanah begitu. Apakah juga ada pengaruhnya ke geoteknik? Ya, ada. Mas dan Mbak kemarin di Mektan 1 ya, atau di Mektan dasar, itu sudah mempelajari apa itu yang namanya rembesan, apa itu seepage, apa itu piping, dan seterusnya. Bisa jadi ini akan terjadi gerusan, begitu, dan seterusnya. Nah, ini geoteknik juga berbicara. Selanjutnya ada buildingnya beragam, ada yang dia hanya berfondasikan dangkal saja, ya sudah dipelajari, atau fondasi dangkal itu baru sekarang ya, baru semester ini ya, itu atau fondasi dalam kan begitu, atau juga berupa galian. Ya, ada berupa galian begitu, apakah itu dalam bentuk kolam atau misalnya ada reservoir begitu ya, yang bentuknya adalah digali begitu, atau tunnel. Bisa ini tunnelnya beragam, ada yang hanya untuk gorong-gorong misalnya, atau kabel atau apapun itu ya, instalasi yang ada di bawah tanah, atau sampai menjadi jalan raya atau jalan rel dan seterusnya bisa digunakan, dan ini geotek sangat-sangat berpengaruh di sini. Road embankment di sini timbunan juga, tapi bukan sebagai dam gitu ya. Oke, juga sangat. Apakah nanti dia akan melendut, apakah nanti bagian kanan kirinya dia akan longsor, atau misalnya bergelombang jalannya. Nah, ini ada pengaruhnya, ada hubungannya nanti dengan bidang transportasi. Atau hal yang lain, misalnya Bu, tanahnya nih atau bangunannya nih simpel-simpel saja, dia diletakkan di atas tanah, tapi kok dia turun terus, gerak terus begitu. Itu yang bermasalah bukan bangunannya, tapi justru adalah di tanahnya itu sendiri. Bagaimana kalau tanahnya adalah tanah lunak begitu. Atau ya tadi sudah saya sampaikan ada air begitu, tapi karena tetap kita harus dipaksa untuk punya konstruksi di atas air begitu, maka kita memerlukan fondasinya yang sangat-sangat dalam, offshore misalnya begitu. Nah, karena itu tadi ya, sejauh semua konstruksi itu masih terletak di atas tanah, geoteknik, soil mekanik itu masih diperlukan. Oke, nah sekarang kan berarti kaitannya apa sih? Berarti geoteknik atau di sini adalah soil mekanik arahnya ke fondasi, sudah pasti ya, ke konstruksi. Ini sih saya sudah tidak perlu membaca ya, nah, artinya sudah tidak perlu dijelaskan sepenting apa fondasi itu begitu ya. Nah, hanya tinggal ketika kita tahu ada suatu bagian begitu, menjadi bagian yang penting begitu, maka kita juga harus tahu bagaimana cara merencanakannya dengan baik. Maka kita harus tahu data-data penting apa saja yang diperlukan. Yang pertama adalah daya dukung tanah, jelas. Kenapa kok daya dukung tanah dulu yang diperlukan? Karena kita ingin menetapkan dulu fondasinya, jenis fondasi apa ya. Di sini sudah dicontohkan ada fondasinya telapak. Apakah Bu, ini 2 lantai sudah pasti telapak? Kalau 3 lantai bagaimana? 4 lantai dan seterusnya bagaimana? Semua tergantung dari tanah itu atau bangunan itu dia ada di atas tanah apa. Kok kalau tanahnya ini adalah tanah batu, ya mosok iya kita memaksakan begitu harus menggunakan fondasi yang dalam begitu. Yang pertama daya dukungnya sudah bagus, ngapain kok harus susah-susah kan dipasangkan fondasi yang dalam kan gitu ya. Sehingga yang pertama kita kenal adalah daya dukung tanahnya itu dulu. Kalau ternyata daya dukungnya itu sudah baik, ya sudah dangkal saja cukup kan gitu. Tapi atau diletakkan cukup ditumpukan saja di atas lapisan tanah yang bagus tersebut. Tapi kalau daya dukung tanahnya sangat jelek begitu,
maka kita memerlukan fondasi yang lebih dalam. Walaupun juga hanya bangunan satu lantai juga diperlukan. Jadi misalnya ada bangunan kolam begitu, kan kita kan nggak lihatnya secara berapa lantai ya. Tapi ketika ternyata dia diplot di misalnya di area Pantura ya, Jawa bagian utara itu kan tanahnya lunak sekali. Lalu di situ akan diisikan air. Kita tahu sendiri ya, berarti kan beratnya seperti apa, sebesar volume dari kolam tersebut itu harus dihitung berapa berat yang harus ditumpu. Wah, nggak berani nih pakai fondasi dangkal. Padahal kalau dilihat dari tampilan, nggak kelihatan tuh berapa tinggi bangunannya kan gitu ya. Tapi secara bebannya itu dan lalu secara karakteristik gitu dari tanahnya ya, karena dia soft soil maka nggak berani hanya dengan fondasi dangkal. Nah, itu adalah fondasi dalam. Nah, selanjutnya juga ada informasi yang juga penting adalah pola distribusi tegangan. Nah, ini penting sekali, pola distribusi tegangan. Ini akan kita pelajari hari ini. Apa ini artinya? Pola distribusi tegangan yang ada di bawah permukaan tanah ini. Apa sih yang terjadi di bagian bawah ini? Apakah kalau misalnya nih kita tahu ada bebannya cukup kecil begitu ya, bebannya hanya ya ini tadi misalnya bangunan 2 lantai begitu. Apakah ya lalu fondasinya sedalam 50 meter katakan gitu ya. Atau misalnya sedalam 5 meter aja lah cukup. Nah, cukup atau tidak cukupnya itu tergantung dari tadi besar dari berapa tegangan yang diterima sih oleh tanah di bagian bawah di sini. Pengaruh dari beban di atasnya itu seberapa ya gitu. Nah, ini adalah juga yang menentukan jenis atau bentuk fondasi kita seperti apa. Dan yang lain, ada kemungkinan penurunan, pengaruh air tanah, pengaruh gentaran, dan lain-lain. Kenapa kok hanya bahasan atas ini saja yang saya highlight kuning? Karena hanya bagian ini dulu saja yang akan kita bahas di awal mekanika tanah, tegangan, dan deformasi sekarang ini. Untuk bahasan penurunan, lalu nanti ada pengaruh air, dan seterusnya ini akan dibahas di bagian nanti di akhir perkuliahan atau malah mungkin di lain mata kuliah. Begitu ya. Nah, fokus kita adalah di sini, pola distribusi tegangan yang terjadi di bawah permukaan akibat pembebanan. Oke, sekarang perencanaan fondasi. Apa yang harus kita ketahui di awal? Analisis tegangan-regangan. Apa sih itu sebetulnya? Sebetulnya ini adalah konsep dasar sekali. Saya rasa apa ya, di SMP mungkin ya, SMP atau SMA, bahwa ketika kita memberikan suatu aksi begitu ya, maka akan muncul suatu reaksinya. Kita berikan tegangan itu berapa, maka akan muncul regangannya itu berapa. Kan konsepnya begitu saja ya sebetulnya, fisika ya. Jadi ketika diberikan beban berapa, maka akan ada muncul pengaruhnya adalah apa gitu. Oke, perencanaan fondasi lain lagi yang penting ya, tahapannya adalah kita cek dulu penurunan fondasi. Nah, ini saya harus sampaikan ya ke Mas dan Mbak. Di dalam bahasan di Mektan maupun di fondasi dangkal maupun fondasi dalam, bahasan penurunan fondasi ini memang cukup minim ya. Cukup minim dibahas. Sehingga tolong untuk jangan lalu mengabaikan karena tidak dibahas. Artinya banyak yang salah kaprah ya. Penurunan fondasi itu lalu dianggap tidak penting begitu. Tidak, penurunan fondasi ini tetap dianggap penting. Tapi memang tidak banyak, tidak terlalu dalam dibahas. Nah, ini yang nanti akan munculnya di fondasi dalam, ya, teknik fondasi dalam. Oke, yang terakhir adalah kontrol kapasitas dukung tanah yang tadi sudah saya sampaikan. Bu, sebetulnya bedanya kapasitas dukung tanah dengan daya dukung tanah itu bagaimana? Sama, ya, hanya 2 istilah saja yang berbeda. Dan apapun itu, kita harus selalu punya dasar dulu ketika kita melakukan perencanaan. Boleh asumsi apapun, yang paling gampang adalah mengasumsikan model kita adalah model yang ideal terlebih dahulu. Nah, ini akan juga kita gunakan di bahasan perkuliahan ini. Sangat-sangat ideal memang. Nah ya, nanti ini harus saya sampaikan dulu di awal bahwa ini adalah selain asumsi adalah batasan.
Sehingga ketika Mas dan Mbak nanti di lapangan, juga harus paham bahwa, oh oke, kita punya persamaan-persamaan, tapi dengan catatan, dengan batasan atau penyederhanaan adalah seperti ini. Apa saja? Elastis. Apa sih arti elastis? Adalah sesuatu ketika dia diberikan tegangan, naik, begitu ya. Misalnya, ada tegangan, begitu, naik. Lalu ketika tegangannya itu diturunkan, ini adalah tegangan, di sini adalah regangan. Ketika tegangannya diturunkan, dia akan kembali lagi ke posisi awal. Ini namanya elastis. Ya, barang kalau elastis itu kan gitu ya, kita tarik, begitu kita lepaskan tarikannya, dia akan kembali lagi ke posisi semula. Itu namanya elastis. Tanah itu kita anggap seperti itu dulu. Seperti itu dulu, ini asumsi awal. Yang kedua adalah homogen. Apa arti homogen? Ya, apapun kondisinya, apapun itu di kedalaman berapapun ya, satu jenis gitu. Ini kan sangat sangat ideal, homogen lebih ideal lagi. Padahal kita tahu nih, kita berdiri di satu posisi ini, kita berjalan 2 langkah ke depan saja tanah di bawah kita sudah berbeda karakternya, kan gitu ya sebetulnya. Tapi ya oke dulu sajalah, kita anggap untuk sederhananya dulu seperti apa. Selanjutnya ada isotropis. Apa itu isotropis? Kemarin Mas dan Mbak sudah belajar tentang rembesan kan gitu ya. Ada koefisien permeabilitas yang arahnya vertikal dan horizontal, ada yang sama, ada yang berbeda kan gitu. Yang isotropis yang bagaimana? Yang arah kemana sajanya itu kondisinya sama. Mau itu adalah KX, KY, KZ semuanya sama. Padahal sebetulnya kalau di lapangan bagaimana? Beda jenis tanah otomatis kan kondisinya juga berbeda. Ada yang di kedalaman paling dalam, kedalaman yang sangat dalam begitu dibandingkan dengan yang masih di permukaan, tentu kondisinya juga berbeda. Kenapa? Karena ada pengaruh dari gamma kalikan Z. Apa ini? Overburden pressure. Kan gitu ya. Jadi ketika ada di dalam bawah tanah sana, sebetulnya tekanannya menjadi lebih besar. Ini yang menyebabkan kondisi sebetulnya anisotropis. Tapi oke sajalah, kita ambil ini sebagai isotropis dulu. Dan hubungannya tadi dengan elastis, yang terakhir adalah hubungan linier antara tegangan dan regangan. Ini yang tadi sudah saya gambarkan di awal. Oke, ini semua adalah asumsi awal yang kita pegang terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan ya. Kalau ini cara saya memindahkan, begini. Oke, jadi kondisi adalah apabila tanah itu kalau dia itu tidak diganggu sama sekali, tidak ada apapun di area ini ya, tidak ada area apapun di area atasnya dari tanah, maka apa sih yang akan terjadi di suatu komponen, di suatu elemen gitu ya, di suatu elemen di kedalaman Z di sini, apa sih yang terjadi yang ada di sini? Dia akan punya apa sih di sini? Gak ada gangguan apapun. Dia punya adalah self weight kan sebetulnya kan gitu. Ya berat dia sendiri kan gitu. Ya berat dia sendiri. Sebesar apa? Sebesar tegangannya ini. Tegangan vertikalnya. Berat dia sendiri. Begitu. Sebesar adalah ya sigma totalnya dia sendiri itu adalah ya berat dia sendiri. Nah, sekarang akan menjadi bertambah ketika di sini ternyata sekarang ada beban. Ya, ada beban, di sini adalah beban merata sebesar Q, yaitu ton per meter persegi, katakan ya. Nah, apa yang terjadi di dalam tanah yang sama? Nah, konsep sangat sederhana. Yang tadinya dia itu punya berat dia sendiri, sigma V over burden pressure, dia sendiri, akhirnya dia sekarang punya tambahan tegangan akibat beban di atasnya, kan gitu. Berarti sigma total sekarang menjadi bertambah, berkurang, atau tetap? Pertanyaan simpel sekali. Mas Rifki Bimo, coba Mas Bimo. Kondisi tambah. Ini, oke, konsepnya sederhana sekali. Nah, bahasan ini yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Tambahan tegangan. Jadi kalau di sini dikatakan sebelum beban bekerja
ya, mengalami tekanan atau tegangan atau tekanan itu kita menamakannya tegangan saja nih. Tegangan, pressure begitu, itu adalah sebesar overburden ya, tekanan overburden-nya. Oke, nggih. Nah, sekarang kalau ada beban di atasnya, maka ada stress increment-nya atau sebesar delta sigma-nya. Nah, sekarang ada lagi. Kalau akibat beban dia sendiri atau berat dia sendiri. Ada yang masih ingat, kemarin ada libur cuma berapa minggu, harapannya nggak lupa lah ya. Overburden pressure itu besarnya berapa sih? Monggo, Mbak Andri Putri, sigma V ini besarnya berapa ya, Mbak? Parameter apa sih ini? Dihitungnya gimana ya caranya? Mbak Andri Putri atau Mbak Syafira Khairunisa? Ada yang bisa menjawab? Mas Nuri Awalia, bener ya? Mas Firdaus. Ini Mas atau Mbak ya, maaf. Oh, Mas Auzan aja, Mas Auzan. Sigma V ini apa, Mas Auzan? Sigma V yang overburden pressure tadi, Bu? Iya, betul. Apa itu, Mas? Gimana cara menghitungnya? Atau rumusnya apa sih? Nah, udah gitu aja. Jujur lupa sih. Lupa ya, Mas? Oke. Mas Bre, Padantia, apa Mas Bre? Langsung pegang jidat. Saya seperti Auzan, Bu. Oke. Mas David, lupa juga Mas David. Apa yang berkaitan sama itu, Bu, ya? Gamma efektif, Bu. Iya, gamma. Efektif. Dikali? Dikali. Berarti kedalamannya, Bu. Iya, betul. Gamma kalikan kedalaman. Bahasan efektif atau tidak, bahasnya nanti dulu aja ya. Yang penting adalah berat volumenya dikalikan Z-nya. Itu dulu saja. Oke, kalau misalnya bingung gitu ya, sebenarnya apa sih satuan dari gamma? Gamma itu apa sih? Namanya saja berat volume. Berarti berat dibagi volume, kan gitu ya? Apa itu berarti? Katakan di sini mau kilonewton per meter kubik, katakan gitu. Oke, yang Z adalah meter, kan gitu ya. Maka ya sudah, ketemu di sini adalah tegangannya kilonewton per meter persegi. Cocok ya? Berarti kan tegangan ya, atau tekanan kan gitu ya, pressure gitu. Oke, nah sekarang ini saya kotakin di sini. Sigma total adalah sama dengan sigma V, yang sama dengan gamma kalikan Z. Artinya, kita bisa tahu semakin ke dalam sana. Ya. Apa yang terjadi pada sigmanya? Semakin ke dalam. Sigmanya adalah semakin besar atau semakin kecil. Monggo, Mas Auzan lagi deh. Kalau semakin Z-nya semakin besar, berarti sigmanya semakin besar atau semakin kecil, Mas? Gimana, Bu? Kalau Z-nya semakin... Kalau Z-nya semakin besar. Kalau semakin dalam? Sigmanya semakin besar juga berarti. Semakin besar, betul. Makanya kalau ada apa-apa jangan dalam-dalam ya, nanti tekanannya juga besar kan gitu ya. Logis ya, artinya ini logis. Gitu. Nah, makanya artinya begitu. Jadi kalau Z-nya itu semakin besar, sama seperti kita posisi ada di dalam air lah ya. Kalau misalnya kita itu sedang berenang gitu kan, kita ada di kedalaman yang lebih besar, maka tekanan yang kita dapati dari kanan kirinya itu tuh juga akan semakin besar. Sebetulnya konsepnya seperti itu. Nah, itu akibat dari berat sendiri dari tanah. Nah, kalau di sini bahasannya itu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah delta sigma. Kan gitu ya. Oke, tadi kita sudah dapat bahwa sigma V itu adalah ketika Z-nya itu lebih besar, maka
sigma V-nya akan semakin besar. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kita punya beban, kan begitu, beban ya ada di atas, padahal posisi kita adalah semakin jauh ke dalam, ya kan? Semakin jauh ke dalam, maka pengaruhnya, ya akibat dari beban yang ada di atas ini, semakin besar atau semakin kecil? Kalau kita punya berjarak begitu ya, konsep sangat sederhana. Kalau kita punya beban di atas ini, lalu kita letakkan ini adalah di A, dan lalu kita bandingkan dengan posisi kita ada di B, tentunya delta sigma akan menjadi semakin lebih kecil ketika kedalamannya bertambah. Karena semakin jauh, kan gitu ya. Konsep sangat sederhana. Nah, ini jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Sigma total adalah jumlah dari sigma V ditambah dengan delta sigma kalau ada beban. Kan gitu. Kalau tidak ada beban, delta sigma, maka itu menjadi tidak ada. Tapi kalau ada beban, maka delta sigma ada. Kan gitu. Nah, ini seperti plus minus. Ketika semakin ke dalam, sigma V yang menjadi semakin lebih tinggi, lebih besar, tapi delta sigma menjadi semakin lebih kecil. Nah, ini adalah konsep yang tolong jangan sampai salah mengartikannya. Ini kalau saya artikan ya, sigma total adalah tegangan total. Oke. Sigma V adalah overburden pressure atau tegangan atau berat sendiri atau apa kekangan berat apa ya overburden pressure lah ya kita menyebutkannya. Dan yang terakhir adalah delta sigma ini adalah tambahan tegangan akibat beban di atasnya. Nah, kan gitu ya. Jadi kok kalau misalnya ditanyakannya adalah tambahan tegangan ya jangan dijawab sigma total. Kalau ditanya overburden pressure ya jangan dijawab delta sigma, kan gitu. Ya harus sesuai. Oke, konsep itu tidak boleh lupa. Nah, selanjutnya sekarang saya akan mengenalkan bagaimana cara menghitung tambahan tegangan itu tadi. Ada beberapa rumus, ada beberapa metode yang bisa digunakan. Hari ini kita akan fokus pada Bosnes ini dulu saja. Kita belum lanjut untuk yang lain. Nah, konsep ini tadi sudah saya sampaikan, asumsi-asumsi yang harus dipegang dulu bahwa tanah itu elastis, homogen, isotropis, dan seterusnya. Tanah tidak punya berat. Nah, loh, tadi kok dibahas overburden pressure? Ya oke, dulu saja. Nanti hanya tinggal dijumlahkan saja dengan si berat dari tanah itu sendiri, begitu. Tapi intinya adalah Bosnes di sini dia adalah menghitungkan tambahan tegangan saja. Begitu. Hubungan tegangan-regangan mengikuti hukum Hooke. Yo, masih ingat enggak konsep hukum Hooke itu gimana? Dulu SMP atau SMA. Ini saya tunjukkan rumus yang paling sederhana. Harus masih ingat. F sama dengan K kali X kan gitu ya. Ketika ada pegas gitu, dia tidak diapa-apakan. Tapi kalau pegasnya ini diberi tambahan gaya. Ketika di sini ada gaya, ada apa tambahan gayanya ada 2 kan misalnya begitu. Maka kita bisa hitung berapa sih penambahan panjangnya. Yang di sini berapa penambahan panjangnya kan gitu ya. Kalau si bebannya kita kurangi 1, dia balik lagi ke posisinya awal. Dia balik 1 lagi, ya berarti dia kembali ke posisi yang awal sekali. Kan gitu. Intinya adalah elastis ya. Ketika dia seperti pegas lah ya, tambah 1 dia molor. Tapi ketika dia sudah dilepas 1, dia kembali lagi ke posisinya semula. Sangat-sangat dianggapnya tanah itu punya sifat yang elastis, yang ideal gitu. Oke, selanjutnya ditambah lagi ada penyederhanaan lagi. Distribusi tegangan itu tidak bergantung pada jenis tanah. Bosnes di sini karena silakan Mas Radika, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu, maaf tadi kepencet. Pencet. Oke. Nah, ditambah lagi di sini distribusi tegangan itu tidak bergantung pada jenis tanah. Mau itu adalah tanahnya tanah
pasir, apa tanah lempung, begitu. Bosnes di sini dia menyederhanakan semuanya sesederhana mungkin. Kita tidak melihat itu jenis tanahnya itu apa, begitu ya. Selanjutnya, distribusi tegangan itu simetris, jadi kanan dan kirinya anggapannya sama. Lalu di sini tidak ada perubahan volume. Wah, ini semakin jauh begitu dari kondisi di lapangan. Oke, dan yang terakhir, tanah tidak mengalami tegangan sebelum beban diterapkan. Jadi initial condition-nya atau kondisi awalnya itu dianggapnya ya tanah murni, tidak ada gangguan apapun. Oke lah, kita terima dulu saja ya. Karena ini juga yang Bosnes di sini sudah membukakan jalan untuk kita untuk menghitung, mencari, memperkirakan begitu tambahan tegangannya seperti apa. Toh nanti oleh Westergaard, oleh 2:1, oleh Newmark begitu, kita mengembangkan teori-teorinya agar lebih mendekati kondisi sesungguhnya. Jadi oke sajalah, kita terima dulu saja. Oke, nah berdasarkan Bosnes di sini, dia mengajarkan beberapa jenis hitungan begitu. Ya, berdasarkan jenis bebannya. Ada yang namanya jenis beban titik, ada jenis beban garis dan merata. Untuk pertemuan hari ini saya akan berikan lajur dan trapesium dulu. Oke, saya masuk satu persatu untuk bahasan beban titik. Itu bahasan beban titik di sini kita melihatnya gini. Jadi ini adalah permukaan tanah, begitu ya. Kita buatnya menjadi 3 dimensi. Oke, di sini kita punya beban titik. Kita ingin tahu tambahan tegangan, ya, tambahan tegangan yang ada di suatu titik berjarak. Dia diagonalnya itu R, atau dia diagonalnya di sini adalah L. Artinya posisinya ini R, di bawahnya dengan kedalaman Z, begitu, berapa tambahan tegangan yang ada di situ. Oke, si Bosnes di situ dia mengotak-atik begitu ya. Oke, di sini akan muncul persamaan empiris begitu, bahwa beban titik tersebut itu dia berpengaruh terhadap tambahan tegangannya dipengaruhi oleh fungsi kedalaman, fungsi jarak dan seterusnya. Nah, si Bosnes di sini dia menyederhanakan angka atau parameter di sini ini dia sederhanakan menjadi ini dikelompokkan. Ya. Titik-titik Q atau sesuatu dikalikan dengan Q. Nah, sesuatu ini dianggap sebagai atau disebut sebagai faktor pengaruh. Pengaruh apa? Ada pengaruh jarak. Kan gitu, pengaruh jaraknya. Maka nanti pengaruh jarak hanya tinggal dikalikan dengan berapa besar bebannya, maka akan langsung ketemu berapa tambahan tegangan yang terjadi di suatu titik tersebut. Begitu. Ya, kalau misalnya kita tidak ketahui berapa R-nya, ya gampang saja toh. Dia sebetulnya berjarak vertikal berjarak lateralnya berapa X, berapa Y, begitu. Oke, maka R-nya ketemu berapa, kan gitu. Oke ya, langsung ketemu di sini adalah berapa nilai delta sigmanya. Oh, ini dihitung satu-satu. Ya, boleh dihitung satu-satu. Berarti berapa nilai R, berapa nilai Z, begitu ya. Atau lalu dimasukkan juga Pi-nya berapa, keluar, dikalikan dengan Q, maka ketemu delta Z. Delta sigma. Oke, sampai di sini. Beban titik. Beban titik itu ada nggak ya sebetulnya di kondisi di lapangan? Apa? Sesuatu konstruksi yang bentuknya adalah beban titik itu apa contohnya? Apa contoh dari konstruksi yang kita memodelkannya adalah dia itu memberikan beban ke tanah di bawahnya dengan pendekatan beban titik begitu. Monggo, ada yang bisa membayangkan atau mencari contohnya misalnya. Mas Radika tadi, coba Mas Radika, beban titik apa Mas Radika yang terbayang saja? Konstruksi apa ya Mas? Tugu, Bu. Tugu, oke. Boleh. Biasanya toh bebannya dianggapnya ya satu saja begitu nggih. Oke, boleh masuk. Ada yang lain lagi?
Izin jawab Bu, beban kolom struktur bisa nggak ya? Kolom, oke, boleh. Jadi dianggapnya satu kolom tersebut dia punya satu beban titik begitu ya. Boleh sekali. Nah, konsep ini itu kita simpan dulu ya. Ada yang namanya beban titik dengan pendekatan faktor pengaruh adalah seperti ini. Oke, nah akhirnya juga setelah dihitung begitu ya. Setelah dihitung menggunakan nilai R dan Z tertentu, itu kan berarti dia bisa mendapatkan nilai angka yang kisarannya ya sama begitu ya. Artinya begini, kalau R-nya itu adalah katakan misalnya 10 katakan, Z-nya adalah 5 misalnya. Berarti kan R per Z adalah 2. Kan gitu ya. Atau misalnya di sini adalah perbandingan X, ya R atau bagi Z gitu aja ya, di suatu angka begitu, perbandingan antara kedua jarak ini, ternyata ketika diplotkan menjadi dalam satu garis itu ketemu nilainya atau bentuknya adalah seperti ini. Ya, gampang sekali, berarti kalau ternyata setelah dicari begitu ya, cari dalam trennya, dalam bentuk dikurvakan begitu, ternyata persamaan ini itu dia terbentuk garis adalah seperti ini. Oke ya, nah sekarang kita bisa membayangkan lagi, kita bisa bermain logika lagi, betul nggak ya grafik ini? Ketika R, gitu ya, ketika R adalah sangat kecil, begitu ya, ketika R adalah sangat kecil, Z-nya adalah mau sebesar apapun, ya, R-nya adalah sangat kecil, Z-nya sebesar apapun, kondisinya adalah apa? Mendekati R per Z berarti adalah mendekati nilai 0, kan gitu ya. R-nya sangat kecil, Z-nya sebesar apapun, dia adalah mendekati 0. I-nya adalah terbacanya adalah di sini, sekitar 0,5. Jadi saya akan mencontohkan. Jadi kalau misalnya di sini posisinya adalah R-nya adalah dia mendekati sumber bebannya ya, kan gitu kan. Z-nya adalah mau berapapun dia Z, begitu. Nah, maka nilainya adalah tambahan tegangannya adalah sekitar mendekati 0,5 setelah dimasukkan ke dalam persamaan ini. Begitu. Nah, lalu bagaimana tapi kalau kebalikannya R-nya adalah cukup besar, gitu, Z-nya sekarang yang menjadi lebih kecil, apa yang terjadi? Sebentar, kalau besar ya, oke ya, besar, Z-nya adalah menjadi yang lebih kecil. Ternyata, artinya apa? Perbandingannya adalah R per Z-nya menjadi nilainya adalah paling besar. Lebih besar atau arahnya ke arah kanan gitu ya, grafiknya adalah ke arah kanan. Apa yang terjadi di sini? Nilai I-nya adalah malah mendekati 0 dan bahkan malah dia tidak punya pengaruh, kan artinya kan begitu. Ya kan, ketika R-nya adalah lebih besar begitu ya, sejauh-jauhnya kan gitu ya, walaupun Z-nya adalah sedangkal-dangkalnya begitu. Artinya apa? Ya tidak ada pengaruh kan gitu. Misalnya ya tanahnya adalah di permukaan juga tapi kok jaraknya sangat jauh. Bahkan R per Z hanya sampai sama dengan 3 saja itu nilainya sudah 0, apalagi lebih dari 3 di sebelah sana. Ya pasti akan menjadi lebih 0 lagi kan gitu. Nah, Bosnes di sini mengajak kita untuk berpikir logis saja ya, bahwa oh ya berarti kita di sini tahu bahwa untuk masih di posisinya di titik itu sendiri, besar tambahan tegangannya tidak lalu ya sama dengan 1 begitu, tapi paling tidak dia adalah 0,4 sekian dari besar beban yang menumpu di atasnya, kan gitu. Hampir 0,5, kan gitu ya, 0,4 sekian. Kebalikannya, kalau dia itu jaraknya jauh sekali, mau walaupun itu dia dangkal, ya, dia nilainya adalah, faktor pengaruhnya adalah 0. Dia tidak berpengaruh sama sekali. Tambahan tegangannya adalah sama dengan 0. Kan gitu.
Nah, tapi ternyata juga pengaruhnya tidak linier begitu ya, karena di sini ada posisi pangkat 5/2 ini ya. Nah, ini yang bisa kita baca dari persamaan oleh si Bosnes berdasarkan beban titik. Bagaimana kalau bebannya itu ternyata tidak hanya satu? Nah, ini akan saya cobakan dulu ya. Ini ada contoh begitu apa pengaruhnya. Jadi kalau ada beban titik itu adalah 100 kN, lalu dicek begitu, jika kita ingin tahu ada kedalaman 4 meter persis di bawah beban, apa pengaruhnya? Atau pada jarak 3 meter dari beban dengan kedalaman yang sama, 4 meter juga. Apa itu pengaruhnya? Nah, ini saya berikan untuk R per Z ya. Ketika dia persis ada di bawahnya, maka R per Z adalah 0, kan gitu ya tadi ya. Nah, maka kita bisa tahu bahwa besarnya adalah 30. Bisa dihitung manual, bisa menggunakan grafik, monggo silahkan. Kalau R per Z-nya adalah 0,75, maka IB-nya juga bisa kita dapat, boleh menggunakan grafik, boleh dihitung manual, ketemu adalah 9,8. Yang artinya, jarak itu mempengaruhi besar dari tambahan tegangan. Kan gitu. Monggo dicek satu persatu untuk nanti latihan. Oke, nah sekarang bagaimana kalau tadi saya sampaikan bahwa beban titiknya itu ya tidak satu titik saja. Tadi sudah dijawab bahwa bisa jadi berupa tugu atau satu kolom begitu ya. Tapi misalnya adalah beban garis misalnya begitu. Beban garis ada yang bisa menyebutkan contoh konstruksinya apa ya? Monggo silahkan Mbak Alia. Konstruksi apa yang kita modelkan dalam bentuk beban garis misalnya. Sebetulnya ini tidak jauh berbeda. Ini adalah aplikasi dari beban titik, tapi dia berjajar terus begitu. Ya. Lalu apa artinya di sini? Ya ini adalah pendekatannya saja. Berarti kita jadi punya dua arah nanti. Ya. Ada gesernya juga, ada vertikal, ada arah apa dulu, ada arah sumbu Z dan arah sumbu X begitu. Nah, rumus-rumusnya juga sama. Ini adalah faktor pengaruh gitu ya. Yang ini juga faktor pengaruh, tapi arahnya adalah berbeda. Ini juga faktor pengaruh. Oke, hitung ya. Jadi berapa dikalikan nilai Q, itu adalah tambahan tegangannya. Nah, tadi sudah saya sempat sampaikan ya, bahwa bagaimana kalau beban garisnya ini nggak cuma satu. Apa ya contoh beban garis itu? Bisa berupa, apa misalnya, beban garis suatu konstruksi yang dia tuh ada, tapi memanjang ada terus begitu. Dia itu makanya satuannya di sini nggak cuma kilonewton saja, tapi kilonewton per meter. Ada yang mau membayangkan contohnya apa itu? Izin menjawab, Bu. Apa Mas Dev? Apa Mbak Devina? Tembok, Bu. Apa Mbak? Maaf Mbak. Tembok. Oh tembok, oke betul. Dinding ya. Oke betul. Ada yang lain lagi apa? Misalnya dinding penahan tanah, ya kan? Betul tadi tembok, ada juga apa? Pagar, misalnya kan gitu ya. Yang dia berdiri sendiri, artinya tidak lalu ada gangguan atau beban tambahan lain begitu. Nah, bagaimana kalau kita punya beban itu, tapi tidak hanya satu, tapi ada banyak. Nah, konsep Bosnes di sini, konsep dari tambahan tegangan di sini, ini juga sangat sederhana. Kalau dia itu, atau kita ingin punya besar atau berapa sih tambahan tegangan di suatu titik begitu ya. Sederhana sekali adalah bagaimana kita mensuperposisikan saja. Ada dua titik, ya maka kita hitung dulu satu titik dengan jarak adalah 2 meter, dan yang kedua adalah ditambahkan dengan titik yang lain dengan jarak 4 meter. Begitu. Sangat sederhana. Ya, sehingga harus dihitung satu persatu. Tidak bisa dijumlahkan langsung. Artinya, misalnya 10 ditambah 15 misalnya ya. Ini 10 ditambah 15, itu nggak boleh ya. Nah, ini harus dihitung satu persatu karena tadi Mas dan Mbak sudah tahu bahwa ternyata jarak itu sangat mempengaruhi besar tambahan tegangan.
Begitu. Nah, selanjutnya yang tadi saya sudah sampaikan juga bahwa Bosnes di sini mengabaikan berat sendiri tanah. Mengabaikan berat sendiri tanah. Sehingga kalau misalnya kita ingin tahu berapa tegangan vertikal total, kita tidak boleh langsung berhenti sampai, oh berarti si delta tegangan tadi ya, delta sigma tadi belum. Kita masih harus menambahkan dia dengan sigma yang kita dapat dari gamma dikalikan dengan Z. Ada yang mau bertanya? Bu, sebetulnya itu sigma Z apa sigma, betul ya, sigma ya, sigma Z atau sigma V, begitu. Monggo silahkan, tergantung referensi kalian. Ini seharusnya saya konsisten, tapi justru malah saya ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang berbeda antara sigma Z dengan sigma V. Ada yang mengatakan Z itu ya arahnya adalah vertikal, ada yang mengatakan V itu ya berarti vertikal langsung, monggo silahkan. Nah, hanya saja nanti kalau Mas dan Mbak mengerjakan dalam pekerjaan tugas atau misalnya ujian atau nanti ketika sudah bekerja harus konsisten apa itu yang digunakan, yaitu terus yang dituliskan begitu. Tapi jangan bingung ya. Di sini saya sengaja menunjukkan sigma Z ada sigma V, itu isinya adalah sama. Jadi kalau misalnya Mas dan Mbak membuka ada referensi kok yang berbeda, ini kok notasinya sudah berbeda lagi, ya tinggal dibaca saja dia diartikan sebagai apa begitu. Oke, nah di sini juga muncul adalah sigma Z atau sigma V, itu adalah sebesar sama dengan Z dikalikan gamma B. Nah, jangan ada yang bingung. Bu, berarti kapan kita menggunakan gamma B, kapan kita menggunakan gamma D, kapan kita menggunakan gamma efektif atau gamma aksen, kan gitu ya, tadi ada yang mengatakan gamma efektif, begitu. Tergantung dari kondisinya itu adalah dia posisinya ada di mana dari muka air tanah. Amannya adalah menggunakan gamma B, tulisannya di situ. Jadi kalau misalnya di sini saya berikan contoh, ini misalnya muka tanah, di sini ada air, terus saya berikan contoh di sini ada titik, beban, terus kalau di sini ya berarti apa saja yang ada di sini? Ya gamma B dikalikan Z1 gitu kan? Lalu di sini adalah gamma saturated dikalikan Z2, kan gitu ya? Gitu, ini adalah Z1, ini yang di bawah adalah Z2. Begitu. Nah, ini adalah konsepnya. Tapi kalau ternyata titiknya yang ingin diketahui di sini, ya sudah, berarti hanya tinggal gamma B dikalikan Z berapa ini, misalnya di sini adalah Z0, misalnya begitu ya. Nah, sehingga ya hanya tinggal disesuaikan saja. Mana itu gamma yang akan digunakan tergantung dari kondisinya, apakah dia terendam, atau dia itu saturated, atau dia itu bulk, ya, atau dia itu kapan kita menggunakan kering, kapan kita menggunakan basah sih, gitu ya. Nah, saya akan sekalian saja sampaikan di sini. Jadi, akan sangat dipengaruhi oleh jenis dari tanahnya ya. Jadi kalau misalnya di sini ini adalah tanahnya itu tanah, nah, ini contoh ya, ini yang bagian kiri ini adalah tanah lempung, yang di sini adalah tanah pasir. Ini adalah ada air di sebelah sini. Kalau yang kita lihat di sini, kita menggunakan gamma apa ini? Siapa yang mau menjawab? Di bawah muka air tanah, berarti apa? Gamma apa yang akan kita gunakan di sini? Monggo, ada yang mau menjawab? Kalau posisi adalah di bawah muka air tanah. Gamma B? Di bawah muka air tanah, Mas? Di bawah muka air tanah. Di bawah muka air tanah. Nih, ini gamma saturated bukan? Gamma saturated. Iya, gamma jenuh ya Mas Auzan ya. Gamma saturated. Ya, nah. Oke, nah ini sudah pasti. Gamma saturated sudah pasti. Nah, hanya tinggal di sini kita akan bahas apa. Kalau kita membahasnya adalah overburden pressure, itu harus
dalam bentuk dia, totalnya dia, airnya itu tidak dipisahkan, ya si saturated itu. Gamma saturated itu adalah dia itu kondisinya si tanah bersamaan dengan si air itu dihitung jadi satu, kan gitu. Tapi tadi juga disampaikan ada gamma aksen. Gamma aksen itu apa sih? Gamma aksen adalah gamma saturated dikurangi gamma W. Kan gitu ya. Artinya apa di sini? Tanahnya saja. Tanahnya saja artinya dia kan terendam tuh ya. Semua dari pori-porinya, ya, si porusnya, bagian si apa namanya, void-nya begitu, semua terisi oleh air. Nah, kalau kita ingin tahu kekuatan asli dari si tanah, dia itu adalah gamma saturated yang kondisinya dia jenuh, tapi harus dikurangi gammanya air. Ya, untuk kita tahu sebetulnya kekuatan asli dari si tanah pada saat terendam air itu berapa. Gamma saturated dikurangi gamma W. Begitu. Nah, sekarang bagaimana apa yang terjadi di atas muka air tanah? Nah, di sini ada beragam kemungkinannya. Kita akan bahas untuk yang pasir dulu saja. Kalau di atas muka air tanah, berarti kita menggunakan gamma apa? Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya punya pilihannya adalah gamma saturated, ya, ada juga gamma aksen, ada juga gamma W, ada gamma B, ada gamma D. Mana yang mau dipakai ketika posisi ada di atas muka air tanah? Untuk tanahnya adalah tanah pasir. Oh, siapa yang mau menjawab? Boleh, silahkan, nggak usah takut, salah. Karena konsep ini tolong harus dipegang betul sampai nanti hitungan di teknik fondasi dangkal maupun teknik fondasi dalam. Ada yang mau mencoba? Mas David, boleh Mas David. Gamma B, Bu. Gamma B, oke, gamma B. Gamma bulk ya, apa adanya dia, lalu itu ditimbang kan gitu ya, ditimbang, lalu juga diukur volumenya berapa, berat volumenya. Gamma bulk, gamma apa adanya, gitu ya. Tapi ada juga yang melihatnya itu kondisinya tanah pasir itu ketika dia posisi di atas muka air tanah, ketika ada data gamma D, ya, kalian boleh juga pakai angka gamma D. Jadi kondisinya adalah tanah yang kering betul, gamma D. Lalu kapan Bu dipakai gamma B, kapan dipakai gamma D? Amannya kita adalah menggunakan di dalam perancangan ya, kita menggunakannya adalah gamma B. Karena gamma D itu kondisi yang sangat ideal. Bisa kita gunakan gamma D kalau muka air tanahnya itu memang dalam sekali. Artinya tanah di bagian atas muka air tanah memang kering total, oke, silahkan Mas dan Mbak menggunakan gamma D. Tapi kalau hanya sekitar 3 meter, 1 meter, oke lah, gamma bulk atau gamma basah saja, begitu boleh digunakan. Oke ya, nah ini konsep-konsep seperti ini Mas dan Mbak sudah harus bisa paham dulu. Bu, kalau di ujian gimana? Sejauh Mas dan Mbak bisa menjelaskan alasan, bisa menjelaskan asumsi yang kalian gunakan itu apa, sangat-sangat saya apresiasi. Begitu. Nah, ditambah lagi di sini ya, sekarang ini adalah bahasan pasir. Bagaimana kalau di lempung? Kenapa saya pisahkan antara kedua jenis tanah ini? Karena memang berbeda sifatnya. Yang di sini ada yang menjawab, ya sudah toh Bu, pakai gamma B juga saja, kan gitu ya. Aman dalam artian ya bulk itu tadi apa adanya, anggapnya saja ya basah begitu. Oke. Sekali lagi, boleh Mas dan Mbak menggunakan gamma B. Lalu pilihan lainnya apa, Bu? Apakah juga gamma D? Tidak boleh kita menggunakan gamma D. Malah justru kita menggunakannya apa? Gamma sat. Kenapa begitu?
pada saat hal yang sama seperti pasir tadi, ketika muka air tanahnya jauh di dalam sana, gamma B lah yang kalian gunakan. Kebalikannya dengan si pasir tadi ya. Tapi ketika dekat, muka air tanahnya dekat, kalian menggunakannya gamma saturated. Kenapa begitu? Karena tanah lempung dia punya karakter apa? Dia itu kan seperti sesuatu yang pipih kan gitu ya, lapis-lapis lembaran-lembaran begitu. Yang dia itu memungkinkan ada pori atau void-voidnya itu kecil-kecil saling menyambung kan gitu ya. Berbeda dengan pasir yang granuler, jauh-jauhan gitu. Nah, ketika si lempung itu akan memungkinkan terjadinya apa? Kapilaritas. Begitu, yang lalu dia menyebabkan air yang sebetulnya dia di atas muka air tanah, tapi karena ada kapilaritas, si air itu juga bisa naik sampai ke atas. Oleh karena itu, gamma sat juga masuk akal juga untuk digunakan di bagian sini. Dengan anggapan itu tadi, kedalamannya muka air tanahnya memang dangkal, sehingga air itu memungkinkan untuk sampai ke atas, begitu menyebabkan tanah walaupun dia ada di atas muka air tanah, ternyata juga jenuh, begitu. Nah, konsep ini tolong diingat betul ya kaitannya dengan ini. Karena apa? Ini nanti akan mempengaruhi hitungan sigma Z atau sigma V yang akan kalian hitung nanti. Begitu. Oke, jadi itu adalah konsepnya gamma, gamma, dan gamma. Jadi kalau urutannya tadi gamma aksen itu biasanya nilainya paling kecil karena dia adalah tanah yang dia berdiri sendiri ya. Gara-gara ada air tadi malah dia kedesak, malah jadi kekuatannya dia turun jauh gamma aksen. Lebih besarnya adalah gamma D. Begitu. Lebih besarnya lagi adalah gamma B. Lebih besarnya lagi adalah gamma saturated. Ini secara angkanya ya, secara angkanya. Bukan lalu mana lebih besar dari mana, tidak. Tapi secara angka, itu gamma aksen dibandingkan gamma D, dibandingkan gamma B, gamma saturated pada satu jenis tanah yang sama, itu adalah perbandingannya seperti ini. Jadi jangan sampai salah, ada yang menuliskan gamma D itu nilainya lebih besar dari gamma saturated. Wah, udah itu sudah konsepnya udah salah betul itu, jangan sampai. Begitu. Ya. Nah, ini konsep dasar sekali yang tolong dipegang oleh Mas dan Mbak. Oke, saya lanjut ya. Ini bahasan sebetulnya di luar ini, tapi tolong untuk diingat betul. Oke, saya lanjut adalah sekarang di bagian bagaimana kalau ternyata bebannya itu tidak hanya satu titik saja. Ya, bagaimana kalau ternyata kita punya ada A, ada di sini ada A, ada B1, B2, B3, B4. Ada C1, C2, C3, C4 begitu. Nah, ini saya potong begitu ya, di potongan II ya atau potongan satu-satu di situ. Lalu kita lihat di bagian kedalamannya. Di kedalaman 6 meter ya. Di kedalaman 6 meter itu kita ingin melihat tambahan tegangan di dalam situ itu berapa. Begitu. Beban kolom dianggap sebagai beban titik. Hitung tambahan tegangan vertikal di bawah pusat fondasi B1, mana tadi B1? B1 ini ya, pada kedalaman 6 meter. Begitu. Jadi kita ingin tahu pengaruh dari C1, C2, C3, C4, pengaruh dari B2, B3, B4, dan B1 sendiri, dan pengaruh dari A. Gitu. Oke ya. Sekarang kita hitung satu persatu. Konsepnya apa kalau titik tadi? Oke, persamaannya tadi sudah ada. Maka kita masukkan ya, adalah persamaan seperti ini. Keduanya digabungkan, oke, disederhanakan menjadi bentuknya seperti ini. Oke lah, kita terima saja ini hanya gabungan dari dua persamaan tadi. Oke, nah sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Oke ya, B1C1, mana itu? Nih, ya kan? Jadi kita ingin tahu pengaruh dari C1, pengaruh dari C2, pengaruh dari A, itu berapa sih yang punya panjang yang atau jarak yang sama semua? Kan 3, 3, 3, kan gitu ya.
Sekarang pengaruh dari B2, B3, ini juga jaraknya sama. Miring kan gitu ya. Oke. Pengaruh dari yang kedua yang sama juga C3 dan C4. Miring semua ke arah sana. Saya pakai coret-coret deh. Ini 1, ini 3 semua. Oke ya. Selanjutnya di sini, ini 3 akar 2. Yang di sini, ini berapa? Kan gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah yang di sini. Kan gitu. Oke ya, bisa paham semuanya ya, masing-masing di setiap titik. Semua itu lalu dihitung berdasarkan rumus yang tadi sudah diberikan di awal. Begitu, lalu kita susun masing-masing. Karena setiap kolom itu ternyata punya beban yang berbeda-beda, begitu, ya sudah langsung kita masukkan saja. Untuk B1, B2, B3, B4 itu bebannya adalah 200-an. Untuk A itu 400. Untuk C itu 100-an. Ya sudah, R-nya tadi ada, Z-nya semua konstan, R per Z ada, masukkan ke dalam grafik, maka IB-nya ada, selanjutnya kita hitung di sini. Tadi apa rumusnya? Q dikalikan IB dibagi Z per 2, Z kuadrat. Ketemu. Bu, kalau ini saya mau menghubungkannya langsung jadi 1, boleh nggak? Tadi kan sudah disampaikan bahwa seperti menjumlah saja kan ya. Jadi ya ini dijumlah. Nih, kan gitu ya. Yang ini dijumlah dengan ini. Atau kalau tidak langsung digabung saja. Langsung digabung saja jadi 1, semua dijumlah. Semua dijumlah langsung, dikalikan Q dibagi Z kuadrat. Bagaimana untuk yang C? Karena bebannya sama 100-an, ini juga dijumlah, dibagi dengan Z kuadrat. Berarti berapa jumlah semuanya? Dijumlah total kan 3,03, 5,03, dan seterusnya. Berarti tambahan tegangan adalah 9,92. Saya bolak-balik sampaikan loh ya, tambahan tegangan adalah 9,92. Karena di sini kalau yang ditanyakan berapa tegangan total, berarti masih harus diapakan? Ini masih tambahan tegangan. Kalau tegangan total bagaimana? Ditambah tegangan V tadi, Bu. Ya, betul. Overburden pressure-nya. Sip, gitu nggih. Jadi jangan sampai salah, ini dianggapnya sebagai total. Udah dijumlah, Bu, berarti ini total. Belum. Karena Bosnes di sini dia tidak melihat ada berat tanahnya itu sendiri. Totalnya berapa? Masih harus perlu ditambah overburden pressure-nya. Oke ya? Oke, baik. Kita lanjut untuk bagaimana kalau itu adalah beban merata. Beban merata memanjang. Apa itu contohnya? Dalam konstruksi. Dia itu memanjang, sama seperti tembok tadi, tapi ternyata juga merata. Tidak hanya satu titik begitu, tapi juga ada meratanya dulu, baru memanjang ke arah sana. Ada yang mau membayangkan, sambil membayangkan kita kan jadi bisa tahu, oh itu aplikasinya untuk apa sih gitu ya. Nah ini saya inginnya begitu. Jadi sambil membayangkan, nggak hanya lihat rumus tok gitu, lalu itu nanti buat apa sih gitu. Ada yang bisa membayangkan beban merata lajur memanjang, apa contohnya? Mungkin fondasi menerus, Bu. Fondasi menerus, boleh. Karena dia ada luasannya ya, artinya ada dimensinya ke arah samping. Oke, boleh Mas David. Yang lain lagi apa? Nggak melulu loh kaitannya dengan gedung. Ayo, apa lagi? Saya mau membantu. Apa Mbak Alia? Atau Mas Arya Wisesa? Jalan rel mungkin bisa, Bu. Ya, jalan rel, betul. Karena kan jalan rel kan juga nggak cuma dua di relnya saja ya, tapi kan karena kita ada balasnya juga kan gitu ya. Betul. Nah, di sini atau timbunan road structure.
ya kan? Jadi ada timbunan, begitu kita punya timbunan untuk badan jalan misalnya. Nah, betul. Nah, ini sangat-sangat penting sekali. Jadi jangan juga terlalu terpaku pada bangunan konstruksi-konstruksi yang ada di gedung saja. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena sekarang ini kita sedang mengalami krisis kebutuhan begitu adalah untuk geoteknik di bagian pembangunan jalan di Sumatera. Nah, ini mungkin Mas dan Mbak ada yang dari Sumatera ya. Jadi di sana kan sekarang sedang ada pembangunan jalan tol ya. Nah, itu di sana permasalahannya adalah seperti kita tahu Sumatera itu adalah dominannya adalah tanah lunak begitu. Nah, ini untuk bahasan di pertemuan selanjutnya kita akan punya bahasan kaitannya dengan bagaimana sih pengaruh kalau tanah lunak itu diberikan beban di atasnya. Tanah lunak itu identiknya adalah untuk tanah lempung ya. Tanah lempung yang dia itu punya kemampuan kompresibilitasnya itu besar. Ketika dia diberikan beban langsung ambles gitu, langsung turun begitu. Nah, pengaruhnya juga di sini kita harus tahu kalau ada beban di atasnya, dia itu punya atau dipengaruhinya seberapa besar sih gitu. Nah, di sini kita harus tahu, oh lebar dari si bebannya itu berapa, besar bebannya berapa, dan kalau ketika dia lajurnya memanjang, oh ternyata di jarak tertentu dia masih punya pengaruh dan seterusnya. Nah, konsep itu ya, nah ini yang sedang banyak dikembangkan, ada banyak permasalahan itu di sana. Kalau di Jawa mungkin kan ya sudah banyak ya, pelaksanaan juga jalan tol begitu. Nah, ini di Sumatera sekarang yang sedang banyak digencarkan. Oke, nah kaitannya dengan tambahan tegangan sama seperti tadi ada rumus-rumus begitu untuk arah sumbu Z dan arah sumbu X. Di sini juga ada pengaruh dari jarak sama seperti yang di lajur memanjang tadi. Saya lanjut langsung adalah untuk ke beban merata yang lain adalah berbentuk segitiga begitu. Ini apa Bu pelaksanaannya di lapangan gitu ya, konstruksinya di lapangan adalah apa gitu. Memang sangat jarang. Kalaupun ada misalnya dalam bentuk lereng misalnya ya, dalam bentuk lereng ini ada bentuk lereng lalu ininya apa, pengaruhnya apa di bagian area lain. Atau misalnya tadi timbunan, saya ingin betul-betul detail Bu, kalau memang timbunan di sini ini tidak berbentuk, kalau tadi itu kan merata kan gini ya, merata betul gitu. Timbunan kan nggak mungkin ya merata betul lalu lurus tegak lurus gini, kecuali memang ada dinding penahan tanahnya sih lain cerita ya. Gini, jadi dia tegak gitu. Tapi biasanya kan pasti tetap ada lerengnya kan gitu ya. Biasanya tetap ada berbentuk. Nah, kan gini. Bu, saya ingin betul-betul tahu di bagian pinggirnya di sini ini tuh pengaruhnya apa gitu. Boisnes di sini dia juga mengembangkan bagian itu. Ya, dia dengan persamaan ini. Nah, lebih jauhnya lagi, ini memang adalah yang membantu kita untuk tahapan selanjutnya adalah bagaimana kalau bentuknya adalah trapesium. Ya, adalah pengembangan dari si merata ditambah dengan si segitiga tadi. Nah, ini gambar apa ini, Bu? Ini adalah gambar sama seperti tadi, adalah gambar cepatnya ketika persamaan ini, itu kita inputkan, ya, persamaan ini, itu kita inputkan ke dalam grafik. Nah, karena di sini ada muncul delta, ada muncul sudut, dan yang lain, maka oleh Boisnes itu juga disederhanakan menjadi satu bentuk ini. Satu bentuk sederhana ini. Jadi tidak lagi yang dibahas adalah sudut begitu, tapi yang dibahas adalah dia jaraknya berapa, perbandingannya antara si panjang dari segitiganya. Ini kalau gambarnya kecil, kalau saya coret-coret awut-awutan nanti. Ini L-nya itu berapa? Ya, dibagi dengan kedalamannya Z-nya ini dia ketemu M. Atau panjangnya si lerengnya itu berapa B, dibagi dengan kedalaman itu ketemu N, kan gitu. Nah, M dan N ini kita bisa lihat di sini. Ini adalah untuk M-nya. Selanjutnya untuk N-nya adalah ini N tak terhingga. Ini N sama dengan 10. Ini N sama dengan 5.
N sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana cara membacanya adalah ditarik M-nya itu ke atas berapa, lalu N-nya berapa, berarti itu ketemu nilai I-nya itu berapa. Begitu. Ya, hanya di sini kita harus lihat di bawah dan di atas itu dua grafik yang berbeda. Ya, kalau di bagiannya ini adalah di bawah dari titik Q. Ya, jadi kalau kita punya titik begitu ya, titik yang ingin kita ketahui itu adalah di bawah ini, di bawah titik dari ujung segitiga, maka grafik yang bawah yang digunakan. Tapi kalau kita ingin tahu yang di bawah O yang kita ingin tahu, maka grafik yang atas ini yang digunakan. Ya, jadi jangan sampai salah penggunaan grafik ya. Nah, yang begini-begini, yang model empiris begini-begini, Mas dan Mbak tidak boleh semaunya sendiri. Maunya sendiri gimana? Kalau memang suatu persamaan, memang suatu grafik, dia punya cara bermain, ya, atau aturan tertentu, ikuti, tidak boleh menggunakan aturan bermain sendiri. Kita lihat di sini, cara mainnya apa? Oh, di situ adalah kita harus memodelkan gambar kita adalah menyesuaikan si aturan ini. Oke, diikuti saja, begitu. Lalu kita sesuaikan, lalu kita baca kebutuhannya itu apa, nilai I-nya berapa, dikalikan dengan besar bebannya, ketemu adalah delta sigmanya. Begitu. Ini adalah untuk beban segitiga merata. Begitu. Oke. Nah, bagaimana sekarang kalau bentuknya adalah trapesium? Nah, ini tadi saya sudah sampaikan adalah lanjutannya begitu ya dari dua beban sebelumnya yang sudah kita bahas adalah merata dengan ditambahkan dengan segitiga. Namun demikian juga si Boisnes di situ juga mengembangkan grafik lain adalah bagaimana kalau itu sudah digabungkan. Lagi-lagi kita harus ikuti cara mainnya dia apa. Begitu ya. Nilai B-nya ini berapa? B adalah suatu jarak yang dibentuk oleh crown atau ujung dari si lereng timbunan, ya kalau ini kita katakan sebagai timbunan ya, sampai pada di mana titik itu ingin kita lihat. Gitu. Oke. Terus yang B itu apa? B adalah panjang dari lerengnya. Oke, nah sekarang bagaimana? B per Z itu adalah di bagian grafiknya, ya, grafik yang ingin kita lihat ini adalah B per Z. Kalau A per Z adalah sumbu X-nya. Gitu. Kenapa saya katakan harus pelan-pelan begini? Saya akan berikan contoh misalnya begini ya. Nah, ini kan timbunan kan nggak cuma separuh gini ya, timbunan itu kan pasti kanan dan kiri begini. Kan gini. Nah, saya ingin punya titik, soalnya begini, contoh nih. Kita punya titik, kita ingin tahu berapa sih tambahan tegangan yang dialami oleh titik A di sini. Yang ini adalah, misalnya adalah 5 meter, katakan. Yang di sini adalah 10 meter, katakan. Di sini adalah berapa ya? 3 sajalah, agak proporsional sedikit. Yang di sini adalah 5. Oke. Di sini berarti tingginya bebannya adalah sebesar Q, katakan. Yuk, oh ya belum lagi selesai. Ini adalah berapa ya? 10 deh, biar gampang angka-angkanya. Yuk. Kita latihan pakai ini, berarti berapa nilai B-nya? Ada yang mau membantu menjawab? Berapa nilai B-nya? Atau biar angkanya beda deh, ini 6 deh. Saya hapus dulu. Nilai B-nya berapa, Mas dan Mbak? Ada yang mau menjawab? Saya kasih pilihan deh. 3, 5, 10, 6. Nilai B ini yang mana?
Ada yang bingung? Mungkin 5, Bu. 5, oke. Berarti kalau ini 5, kita melihat pandangannya ke arah mana dulu? Ke arah kiri dulu ya. Oke, kenapa saya bilang kiri dulu ya? Karena kita nggak boleh satu sisi aja kan? Nanti kita tahap kedua, kita juga lihat yang pengaruh dari timbunan yang sebelah kanan. Setelah itu nanti diapakan? Konsepnya bagaimana? Superposisi, Bu. Disuperposisikan, dijumlah. Berarti adalah 5 dibagi berapa? Ada yang mau menjawab? Enggak, Mas David 10, aja. Bu. Ya, betul. 5 dibagi 10 berarti B per 10. Sorry. 5 per 10 berarti berapa? Setengah ya. Oke, kita udah dapat nih. Grafik yang setengahnya udah dapat. Sekarang yang kita perlu tahu. A per Z-nya berarti berapa? Berapa per berapa? 3 per 10, Bu. 3 per 10. Berapa tuh, Mbak? 0,3. 0,3. Oke, sekitaran inilah ya. Kita naik, ya miring-miring ya, sekitaran inilah 0,3. Ketemu I, Z yang pertama. Kan gitu ya. Maka sigma, delta sigma, ya, delta sigma. Jangan bingung ya, Bu, ini kok sigma Z? Enggak ya, ini delta sigma. Delta sigma itu adalah IZ dikalikan dengan Q. Oke, 0,3 dikalikan dengan Q. Hal yang sama untuk di bagian yang kanan, delta sigma bagaimana? 10 per 10. Kan gitu kan? B per Z-nya 10 per 10 yang sama dengan 1. Kita ketemu di sini. Gitu. Yang bawah adalah 6 per 10, 0,6. Tarik ke atas, ke sini. Iyalah, sekitar 0,4. Katakan berapa itu? 0,415, katakan gitu ya. Delta sigma yang kedua adalah 0,415. Udah tulisannya. Q, kan gitu. Selanjutnya keduanya dijumlah. Oleh karena itu, di sini saya sampaikan, kalau timbunannya itu simetris, ya ini kan nggak simetris nih, simetris dan apa yang ingin kita ketahui itu juga persis ada di tengahnya, maka ya sudah, faktor pengalinya itu dikali 2, selesai. Kan gitu ya, faktor pengali dikali 2, atau ya dihitung satu persatu boleh untuk yakin. Begitu. Bisa dipahami nggih? Jadi ini adalah bagaimana cara menghitung tambahan tegangan akibat beban-beban yang ada di atas, titik tadi sudah, lajur sudah, merata lajur sudah, apalagi tadi segitiga kan gitu ya. Dan selanjutnya yang terakhir adalah trapesium. Begitu. Oke, dari yang ini ada yang mau ditanyakan, Mas dan Mbak? Permisi, Bu, izin bertanya, Bu. Monggo, Mas David. Nah, tadi kan disebutkan ada tegangan lateral. Nah, kalau biasanya itu digunakan buat di penentuan seperti apa ya, Bu ya? Apa pentingnya gitu? Oke. Tegangan lateral di bagian mana ya, Mas? Saya pakai yang ini aja ya, konsep dasar lagi dulu ya. Ini? Yang tadi ada sigma X, Bu. Sigma X. Oh, oke. Ini ya. Oke, Iya, Bu. pertanyaan yang bagus di sini adalah kenapa ada sigma X, padahal yang dari tadi dibahas adalah sigma Z ya, Mas ya. Apalagi di sini yang kita bahas tambahannya adalah sigma Z, bukan sigma X. Oke. Saya akan bahasnya malah tapi di sini saja, Mas. Pertanyaan yang itu tapi akan saya bahasnya di sini. Saya bersihkan dulu semuanya. Bahasannya ini nanti akan ada di fondasi dangkal. Semester ini kayaknya ya, Mas David ya? Betul nggak ya, Mas dan Mbak? Fondasi dangkal semester ini kan ya?
Oh iya, betul ya Mbak Aziza. Oke, baik. Oke, jadi gini. Ini adalah sigma V ya, atau sigma Z, atau apapun itu yang dilihat Mas dan Mbak. Intinya adalah overburden pressure yang arahnya adalah ke arah bawah. Yang sebenarnya ini adalah berat sendiri, kan gitu. Nah, di sini pun juga delta sigma V atau delta sigma Z, gitu. Kita tidak bahas tentang delta sigma X. Ketika yang dibahas sigma X, itu yang arahnya adalah ke sini. Sigma X. Di sini juga akan jadi ada delta sigma X juga kalau ternyata ada beban di atasnya, kan gitu. Delta sigma X ditambah delta sigma X. Untuk bahasan ini boleh saya bahas cuma sebentar saja karena nanti akan lebih dibahas lebih dalam adalah di fondasi dangkal. Di sini Mas, sebetulnya besar delta sigma X itu adalah sigma, tidak ada deltanya ya. Sigma X itu adalah sigma V dikalikan suatu konstanta. Gitu. Suatu konstanta ini ada nanti istilahnya adalah 0, K0, atau KA, atau KP. Ya, atau dia itu posisinya adalah pasif atau aktif gitu. Gitu. Nah, yang di sini pun sama ya. Ini karena dia berbicara sigma X yang sama, dia adalah rumusnya di sini. Ini atau ya, ini atau bukan per tapi atau. Ini satu parameter yang sama. Koefisien. Dia mengubah yang sebenarnya arahnya adalah vertikal, tapi memang ada. Seperti tadi sudah saya sampaikan ketika kita tenggelam ke dalam bawah air, itu ada yang menekan kita tidak hanya dari atas, tapi juga dari kanan kiri. Yang dari kanan kiri itu besarnya berapa? Adalah sebesar yang dari atas, tapi dikalikan suatu konstanta. Begitu. Nah, untuk yang kaitannya dengan delta sigma, tadi ada rumus yang tersendiri juga. Nah, tapi sekarang pertanyaan Mas David, untuk apa? Kan gitu. Untuk apa itu? Biasanya adalah digunakan untuk suatu struktur yang dia itu adalah ya arahnya lateral, Mas. Apa misal contohnya? Kalau dari tadi kan yang kita bahas adalah yang selalu vertikal dulu ya. Kita memang tidak bahas yang lateral. Kalau yang lateral apa contohnya? Konstruksi apa yang kita harus memperhatikan dorongan tanah itu dari arah samping? Monggo, silakan. Saya kembalikan dulu, kita bayangkan dulu, apa ya konstruksi tanah kok dari arah samping? Ini saya ingin membuka kacamata Mas dan Mbak untuk jangan selalu fokus hanya pada struktur bangunan saja. Hanya jangan gedung saja. Yang saya maksud bangunan adalah gedung ya, jangan hanya gedung saja. Teknik sipil itu tidak hanya gedung saja. Apa coba? Cover dam, Bu. Cover dam, boleh. Cover dam itu apa sih, Mas? Cover dam itu apa? Kalau yang pernah saya cari-cari itu kayak apa ya, misalnya dia itu di lubang, ada lubang, nah biasanya itu ada pekerjaan di dalam lubang tersebut begitu. Nah terus supaya tanah-tanah atau dinding-dinding tanah di sekeliling lubang itu nggak ambles, biasanya ada penahan-penahan di. Oke. Atau istilah yang paling gampang apa sih? Dinding penahan tanah. Iya kan ya? Dinding penahan tanah. Itu saja, sederhana sekali. Bahasa Inggrisnya retaining wall. Iya kan? Nggak perlulah kita mikir sampai jauh-jauh kemana-kemana gitu ya. Coba kalau misalnya Mas dan Mbak pergi ke depan rumah saja gitu ya. Di situ ada beda tinggi tanah atas atau bawah, atau ada beda tinggi atau keselokan saja gitu ya. Diselokan gitu. Di bagian kanan kiri ini kan ada dinding kan ya. Nah, kan gini kan, ini tanahnya di bagian atas gini. Ini kita harus melihat ini dindingnya ini dia bakalan kedorong nggak ya sama tanah di bagian kanan kirinya kan gitu ya. Kalau ini tidak ada air, kalau ada air masih oke lah, air ikut menahan. Kalau tidak ada air kan kosong nih, bisa patah nggak ya dia? Nah, tanah di sini ini dia itu mendorong. Sebesar apa dorongannya? Sebesar sigma X. Kalau ada beban di atasnya bagaimana? Nah, berarti akan ada tambahan delta sigma X. Bisa dipahami Mas dan Mbak?
Bisa dipahami Mas David? Baik, Bu, Jadi, paham, Bu. oke, jadi kita ternyata sedetil itu, barang sekecil itu ternyata juga tanah itu punya pengaruh sebesar itu ya. Jadi itu tadi, kita berdiri di pinggir trotoar saja gitu ya. Trotoarnya agak tinggi memang ya, kalau trotoarnya cuma pendek saja sih nggak masalah. Tapi misalnya kita berdiri di atas suatu area begitu, kita berdiri di atas ini, kita langsung membayangkan kita itu membebaninya hanya ke arah vertikal saja atau juga jangan-jangan arahnya arah lateral juga ya, kan gitu ya. Nah, kan gitu. Tanah sendiri dia juga mendorong, tidak ada kita di sini pun tanah ini juga mendorong ke arah sana. Kan gitu ya, tanah juga mendorong ke arah sana, ya, ke arah sana. Ditambah ada kita beban di atasnya, ada tambahan delta sigma arah X. Begitu. Gitu nggih, Mas David ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang untuk bahasan arah lateral itu akan kita bahas di fondasi dangkal. Itu pun setelah UTS. Begitu. Di bagian awal UTS itu Mas dan Mbak masih fokus ke fondasi dangkal untuk bangunan, untuk di struktur bangunan. Struktur gedung, struktur rumah begitu, yang sifatnya adalah fondasi telapak dan seterusnya. Tapi nanti ketika sudah masuk ke UTS, setelah itu nanti insya Allah saya akan berikan itu adalah di bagian dinding penahan tanah. Nah, di situ kita akan bahas yang arahnya arah lateral. Tapi untuk di Mektan 2 ini atau Mektan tegangan deformasi, kita masih akan fokus untuk di arah vertikalnya dulu. Begitu. Oke, jadi begitu nih Mas dan Mbak penjelasan untuk pendahuluan dulu ini. ini saja masih pendahuluan ya, karena nanti Mas dan Mbak akan lebih jauhnya lagi kenapa sih kita harus tahu tambahan tegangan di dalam tanah itu gitu ya. Karena ternyata pengaruhnya itu cukup besar juga ketika jenis tanahnya adalah jenis tanah lempungan begitu. Karena itu tadi dia diberi beban berapa, kalau tanah pasir ya sudah langsung saja dia langsung bergeraknya cepat karena tidak kompresibel, langsung memampat saat itu juga. Tapi kalau lempung, nah ini kita harus nanti pelajari di situ. Wah, ini efeknya agak panjang nih, turunnya kok pelan-pelan nih, kan gitu ya. Itu yang akan nanti biasanya merusak bangunan di atasnya. Nah, itu yang dikhawatirkan. Padahal tadi kita tahu perencanaan itu harus stabil dan juga overall stability-nya juga harus terjamin, kan gitu. Oke, baik. Itu mungkin untuk pertemuan pertama kita ini. Saya kurang tahu nih untuk pertemuan selanjutnya apakah akan masuk ke bauran, tapi kondisi seperti sekarang ini kok belum stabil ya, saya kurang tahu apakah dimungkinkan atau tidak begitu. Untuk yang dulu Mektan 1, Mektan dasar, saya tidak tahu nih dengan kelas ini atau tidak ya, kok sepertinya enggak ya, saya kok ini agak nama-namanya agak asing. Nah ini kemarin beberapa kali bauran kan gitu ya, tapi kurang tahu ini untuk yang Mektan 2 seperti apa. Yang penting kalau nanti ada kebijakan apa ya insya Allah kita siap saja ya, kalau misalnya ternyata ada bauran, silakan siapa yang bersedia atau mau